not least, the benefit is that traveling while studying. But please please keep in mind that actually the traveling itself is not it's not your main objective. But traveling, you can see the traveling as a reward from your hard work, and also because after you study hard, you can get recharged and refreshed by traveling. So I think that's all from me. Thank you. Thank you, please, Firza and Livi. All right, thank you, Dwi, for delivering such a nice presentation. If you guys still have some questions, we can keep it to by the end of the session, so you can ask Dwi personally, or you can ask some of us who were the alumni of EMGMD. And next, we will continue to Hanif. Hi, Hanif. Hi. Oh, nah. Okay. So Hanif will be delivering what some of the important points that you have to do before you are writing your motivation letters, because I believe that motivation letters is something that is really personal. There's no such formula, like rigid formula to achieve that, but Hanif will share you some maybe interesting points that you can adjust it by yourself, or you can adjust it according to your situation. Benar gitu nggak, Hanif? Benar. Thank you, Livi. Jadi tidak ada formula pamungkas untuk sebuah motivation letter. Jadi sebenarnya makanya kita kasih judul sini preparation untuk creating successful motivation letters, karena what you can do is prepare as much as possible. Seperti itu. Saya mulai ya, boleh next? Ya, sebenarnya ada 3 bagian ya, yang akan saya bagi di presentasi ini untuk menulis motivation letter. Pertama research, kedua reflection, ketiga expectation. Research ini lebih banyak ke area research tentang programnya, program Erasmus, universitasnya, bahkan ke kurikulumnya. Kemudian reflection itu lebih kayak what can you offer as prospective students. Kemudian setelah kalian melakukan 2 ini, ekspektasi kalian apa? Seperti itu. Next. Nah, research, get to know university. Jadi sebelum kalian apply sebuah program, tentunya kalian harus lihat dulu nih, sebenarnya ini programnya seperti apa. Misalnya kalian tertarik dengan program Erasmus Public Policy. Nah, terus kalian lihat gitu, apakah di situ ada public policy luas, kalian lebih tertarik ke ekonomi misalnya. Apakah benar dia ada tentang ekonomi gitu, yang stream options-nya seperti Mbak Dwi bilang tadi kan, misalnya dalam satu program itu ada beberapa spesialisasi, seperti itu. Terus research itu juga penting, karena dari situ kalian bisa lihat nih, siapa sih alumninya. Dari situ kalian bisa lihat profil orang-orang yang diterima di program, seperti itu. Mereka tadinya background-nya apa sebelum mereka dapat program tersebut, terus setelah itu mereka kerja di mana gitu, apakah align dengan tujuan kalian untuk daftar program tersebut. Next. Nah, kemudian interest. Ketertarikan kalian tuh muncul karena apa sih sebenarnya? Apakah karena skill kalian, pengalaman kalian cocok, seperti itu, atau karena sebenarnya jurusan ini itu cocok dengan future contribution yang kalian mau, seperti itu kan. Karena dengan program ini nanti kalian bisa lebih elevate your career path, misalnya kayak gitu. Terus bisa juga karena berhubungan dengan S1 kalian, seperti itu. Nah, atau juga kalian tertarik karena universitasnya nih, karena kalian pengen hidup misalnya di Eropa, negara tertentu, misalnya Belanda atau Jerman, sehingga kalian ingin program ini. Jadi, identify ketertarikan kalian tuh di mana, make a list dari situ, kemudian kita selanjutnya ke motivation. Next. Nah, motivation ini juga what you have to do, make a list gitu. Nah, motivation letter yang bagus adalah motivation letter yang kalian personalize. Kalau kalian daftar 3 program, karena maksimal Erasmus itu boleh daftar 3 program, jadi kalian harus personalize each motivation letter buat program. Jangan kalian daur ulang ininya ya, motivation letter. Jadi ketika kalian daftar satu program, kalian harus benar-benar membuat motivation letter untuk program itu. Banyak hal yang bisa kalian gali, misalnya dari sisi akademiknya, karena kalian ingin belajar keilmuan tertentu, atau
theoretical framework yang mau kalian pelajari itu relevan dengan passion kalian, misalnya karena kalian misalnya volunteer di beach cleanup, jadi kalian pengen mengambil master yang berhubungan dengan marine atau dengan circular economy seperti itu ya. Atau juga bisa dari life story kalian nih, karena kalian tumbuh di daerah pantai seperti itu, kalian melihat bahwa banyak sampah plastik di sana. Ini saya menghubungkan banget dengan sesi sebelumnya ya. Jadi misalnya seperti itu, terus kalian merasa bahwa saya ingin mengambil master di bidang circular economy seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya juga dalam hal karir. Jadi kayak kenapa sekarang kayak gitu? Kalian udah kerja 3 tahun, kalian baru kerja 1 tahun, atau kalian sudah kerja 8 tahun. Kenapa sekarang sih gitu? Why now gitu? Why at the current stage of your career? Nah, ini juga yang bisa membuat kalian menggali alasan kenapa kalian ingin mendaftar program tersebut. Misalnya kalian bisa bilang bahwa saya sudah mempunyai ilmu yang cukup, saya sudah identify the gap di lapangan, kayak gitu. Jadi saya sekarang ingin mempunyai theoretical framework yang bisa menjawab masalah itu karena saya tidak punya, seperti itu. Lalu karir perspektif juga bisa, misalnya mungkin kalian changing career gitu ya, S1-nya setelah kerja di bidang yang berbeda dengan S2 yang mau kalian tuju, boleh banget. Jadi kalian jelaskan gitu sebenarnya kenapa kalian mengambil jurusan ini untuk changing career, atau mungkin bisa career kalian lebih bisa di elevate setelah mendapatkan program ini kayak gitu. Nah, growth opportunities juga bisa seperti itu dengan mengambil program ini, misalnya kalian merasa bahwa kalian akan dibekali dengan banyak hal seperti itu. Jadi skills secara akademik, research skill, misalnya kalian ingin jadi researcher setelah lulus, atau interpersonal skills karena kalian bergaul dengan orang dari berbagai macam karakter dan juga dari berbagai belahan dunia seperti itu. Bisa, dan yang terakhir kalian juga bisa memasukkan state of the world or country. Misalnya di Indonesia sekarang in dire need of these specific skills, that's why saya mau ke arah situ kayak gitu, bahwa kalian udah identify the gap kayak gitu. Dan motivation letter yang bagus itu kalian bisa connecting the dots antara past, present, and future. Jadi kalian udah ngapain aja di masa lalu, itu yang istilahnya kayak connecting and bridging why you do what you do in the present. Kemudian in the future kalian mau ngapain kayak gitu. Doesn't matter kalau itu nggak linear. Misalnya kalian S1-nya apa, pas bekerja kalian realize bahwa saya lebih suka ini yang tidak berhubungan dengan S1. Jangan takut, itu banyak banget kayak gitu. Yang penting kalian bisa jelaskan di motivation letter-nya. Next. Nah, kemudian yang terakhir itu ada expectation kayak gitu. Nah, expectation ini apa sih gitu? Expectation ini adalah setelah kalian melakukan research dan reflection, lalu kalian bisa menjawab sebenarnya benar nggak sih program ini tuh cocok buat saya. Jadi kalau saya masuk program ini, saya akan benar di-develop nggak skill saya seperti itu. Terus kurikulumnya yang sudah saya riset, apakah benar itu kompatibel dengan skill yang saya cari. Jadi kalau kalian sudah riset dan reflect, kalian akan mendapatkan banyak sekali jawaban-jawaban, bahan-bahan untuk menyusun motivation letter kalian. Jadi kalian di situ bisa melihat bahwa kurikulum ini ternyata sangat berhubungan dengan skill yang saya cari di bidang ini, atau ini requirement untuk saya berkarir di sini. Entah itu karirnya naik atau entah karirnya berubah, kalian bisa bilang bahwa ini sangat berhubungan kayak gitu. Jadi career development sangat yang ekspektasi kalian secara pribadi adalah career development, misalnya untuk dapat Erasmus, oke, akan terjawab dan akan terpenuhi dengan mengambil program ini kayak gitu. Nah, banyak hal di expectation ini yang akan membuat kalian itu istilahnya itu mix and match ya. Jadi setelah research and reflect, kalian akan bisa menjawab sebenarnya benar nggak sih kalian pengen itu, dan itu akan sangat terrefleksi di motivation letter kalian gitu. Motivation letter yang bagus itu seperti apa sih? Next. Nah, tadi setelah kita bahas motivation letter yang bagus itu yang seperti apa, yang pertama, kalian udah riset university-nya apa. Yang kedua, kalian sudah tahu interest and motivation kalian. Yang ketiga, kalian sudah tahu ekspektasinya apa dan kenapa kalian akan fit
di program itu seperti itu. Jadi motivation letter yang bagus